bersyukur. Terkadang seorang jika melihat suatu peristiwa, dia akan menyampaikan bersyukur saat tidak di posisi itu. Tetapi jika kita berada di atas, biasanya kita lupa akan bersyukur akan diri kita, akan kedekatan kita dengan Tuhan dan kepada masyarakat. Hari ini kita akan bahas tentang bersyukur di materi BK kali ini. Yang kita bahas yaitu pengertian tentang bersyukur itu apa, manfaat bersyukur, lalu mengembangkan lebih detailnya bersyukur itu seperti apa sih kalau dipraktekkan. Yang pertama yang harus kita ketahui, setiap orang pasti pernah di posisi bagaimana dia merasakan di atas, di bawah. Kalau di atas, dia mungkin di saat itu dia nyaman di posisinya, tapi pasti akan lupa namanya bersyukur. Tapi jika kita mungkin berada di bawah, terkadang kita merasa cocoknya saya seperti ini ya. Tapi ingat, kita harus bersyukur. Ini yang terjadi, ini yang kita bahas kali ini. Sekarang saya tanya ke teman-teman semuanya, bersyukur itu penting nggak toh sebenarnya? Nah, kalau teman-teman mengatakan tidak, mungkin itu penting. Tetapi kalau kita mengatakan penting, bisa juga tidak. Nah, itu yang sering terjadi ya. Bersyukur itu penting buat kita. Ada 3 hal yang harus teman-teman perhatikan tentang bersyukur. Di saat kita bersyukur, yang pertama yaitu adalah kita memiliki kesehatan mental. Kesehatan mental seperti apa yang kita dapatkan dari rasa bersyukur ini? Yang kita dapatkan dalam rasa bersyukur ini di kesehatan mental yaitu bagaimana kita fokus pada diri kita, fokus pada pencipta. Kita tidak mengingini milik orang lain, tetapi kita menghargai atau mensyukuri apa yang kita dapatkan. Kenapa sehat mental? Nah, karena jelas jika kita menginginkan milik orang lain, maka kita berpikir bagaimana sih orang ini dapat seperti ini, saya harus kejar. Berpikir terus akhirnya stres. Tapi kalau kalian bersyukur apa yang kalian dapatkan saat ini, maka kita sehat seperti ini. Yang kedua, jika tadi kesehatan mental, yang kedua yaitu hubungan sosial. Kenapa hubungan sosial? Karena jika kita memiliki rasa bersyukur, tidak ada rasa saing antar tetangga, antar teman, maupun antar saudara sendiri. Tapi jika masih tidak memiliki rasa bersyukur, mungkin ada persaingan antara saudara, teman, maupun tetangga. Saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, saya harus lebih dari seperti ini. Itu yang harus kita jaga, hubungan sosial. Ketemu temannya, saudaranya, kita biasa ya, ibaratnya ya itulah saudara kita ngobrol dan lain sebagainya. Tidak, anak kamu sudah kuliah di mana, jurusan apa,
Lalu berpikir lagi, dek besok jangan, kalau bisa lebih tinggi lagi ya sekolahnya, jangan seperti si ini. Ingat, di agama jangan pernah mengingini milik sesamamu. Kalau di Kristiani ada 10 perintah Allah ya. Diingat, kita jangan mengingini milik orang lain, tapi kita bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita nikmati, kita kelola, kita kreativitaskan apa yang diberikan Tuhan, kita manfaatkan, dan kita usaha apa yang sesuai Tuhan berikan kepada kita. Bukan malah kita mencari hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan batas kita atau keahlian kita. Yang ketiga, yaitu mengembangkan diri. Tuhan memberikan kreativitas pada kita, ya kita kembangkan. Kita bersyukur Tuhan memberikan keahlian kita berenang, dan Anda semuanya hobi, ya sudah kita tingkatkan menjadi prestasi. Oh, ternyata kalian pinternya, Tuhan memberikan bakat kalian yaitu musik. Kalian gunakan, mungkin menciptakan lagu, mungkin ikut pelayanan gereja. Bersyukurlah. Itu ya. Kenapa bersyukur itu penting? Ya itu gunanya. Yang terutama yaitu tidak stres. Jelas itu. Berikutnya yang kita bahas yaitu manfaat. Ada 3 manfaat dalam bersyukur. Yang pertama yaitu adalah meningkatkan kebahagiaan. Jika kita bersyukur, kita merasa bahagia. Saya bersyukur seperti ini, ya sudah, saya bahagia. Tetapi jika saya tidak bersyukur, mungkin saya akan tidak bahagia sampai detik ini. Tapi nyatanya ya saya bahagia saja. Apa yang Tuhan berikan, apa yang saya pilih, jalan yang apa saya pilih, saya mencoba untuk bahagia, dan memang bahagia. Nah, yang kedua, mengurangi emosi negatif. Seseorang jika mengingini milik orang lain, tidak memiliki rasa bersyukur, pasti dia akan memiliki emosi yang negatif, banyak negatifnya. Tetapi jika kita merasakan rasa syukur itu dan berdampak pada kita mendapatkan hal-hal yang positifnya. Itu contohnya mengurangi emosi negatif itu apa sih sebenarnya? Mengurangi mungkin hal yang mungkin itu tidak layak, mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan saat ini. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesehatan. Manfaatnya meningkatkan kesehatan. Kenapa kesehatan kita bisa meningkat? Ya karena kita bersyukur akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, apa yang Tuhan berikan, kita syukuri. Itu yang membuat kita sehat. Sehat itu mahal harganya. Jangan sampai teman-teman semuanya stres gara-gara tidak bersyukur. Itu yang harus dipikirkan. Nah, tadi udah mengetahui ya pentingnya bersyukur, manfaat bersyukur. Sekarang bagaimana sih caranya menjadi orang yang bersyukur? Yang pertama yaitu membuat jurnal syukur, kayak jurnal harian. Mungkin hari ini, ya, hari yang pertama ini kamu membuat jurnal harian, saya mensyukuri akan karunia Tuhan di pagi hari ini, pagi yang cerah. Kamu tulis, hari ini hari yang cerah, saya bersyukur akan hari yang cerah ini. Yang kedua, mungkin saat kita bertemu dengan orang lain, saat kebetulan itu penilaian harian dan kalian benar-benar belajar di sana, kalian bersyukur
karena mendapatkan nilai sesuai yang kalian persiapkan, yaitu belajar. Hal itulah yang kalian tulis. Mungkin dalam 12 hari mungkin kalian lakukan. Lama-kelamaan jadi kebiasaan. Saya mengucap syukur apa sih hari ini? Saya merasakan apa? Syukur bukan berarti apa yang seseorang berikan. Karena syukuri bukan. Tetapi apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan cuaca atau kejadian apa yang kamu hadapi saat itu, belajar untuk bersyukur. Yang kedua, yaitu mengucapkan terima kasih. Kata-kata terima kasih adalah kata-kata di mana seseorang mudah menyampaikan, tetapi sulit untuk merasakan ucapan terima kasih itu. Meskipun sepele, tetapi kena ke seseorang. Kalian tidak usah memberi uang dan lain sebagainya, berikanlah ucapan terima kasih, orang itu akan senang. Tuhan telah memberikan kecerahan hari ini, cerah hari ini. Kalian mengucap syukur, kalian berterima kasih, terima kasih Tuhan hari ini suasana sangat cerah. Ingat, ucapan terima kasih tidak menunggu orang bilang ke kita, tetapi kita lebih baik menyampaikan terima kasih terlebih dahulu. Mungkin ada yang menegur kalian, kamu ngomong jangan terlalu cepat, ditegur. Tetapi ya kita malah marah. Alangkah baiknya jangan marah, tetapi kita sampaikan, terima kasih kamu telah menegur saya, semoga teguran ini menjadi pembelajaran buat saya. Itu yang harus kalian terapkan. Yang ketiga yaitu merenungkan. Renungkanlah apa yang kita syukuri hari ini. Setelah kalian menulis jurnal syukur, kalian mengucapkan terima kasih pada semua orang, pada diri kalian, pada semua orang, maupun pada Tuhan yang menciptakan kita. Kita renungkan. Saat ini kita baca, oh ternyata bersyukur itu perlu ya. Ternyata kalau saya seperti ini salah ya. Karena seseorang akan berubah jika dia bisa merenungkan dirinya sendiri. Tetapi jika dia tidak bisa merenung, ya tidak tahu merenung atau tidak paham renungan itu apa sih? Merenungkan tentang diri kalian sendiri hari itu apa? Ya percuma. Tapi kalian harus belajar di situ. Ya. Itu yang bisa saya sharekan ke teman-teman. Ya semoga bermanfaat. Dan mungkin kalau untuk murid-murid saya yang saat ini sedang nonton, mungkin ada tugas dari saya. Tugasnya sangat mudah. Tugasnya benar-benar sangat mudah. Silahkan setelah ini anak-anak semuanya bisa mencari gambar, beberapa gambar di internet ya. Nah, di internet silahkan kalian cari gambar tentang orang yang bersyukur. Ya. Jika kalian tidak menemukan di internet, kalian bisa pinjam di koran atau ke perpus, cari gambar tentang orang yang bersyukur. Lalu kalian foto, kalian buat kolase, ya, dibuat kolase, foto-foto tersebut dihias semenarik mungkin di Canva. Ya, setelah kalian buat, kalian kirim di Google Form yang sudah saya siapkan di Classroom. Silahkan dimasukkan di sana. Lalu pertemuan berikutnya kita akan presentasikan masing-masing agar kita bisa mengetahui atau memahami syukur itu apa. Inti dari materi hari ini yaitu
bagaimana kita menghargai seseorang atau menghargai diri kita, bahwa kita wajib untuk bersyukur. Bersyukur ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita mensyukuri apa yang diberikan Tuhan pada kita. Jangan sampai kita lupa akan Sang Pencipta. Terima kasih, selamat menonton, dan selamat mengerjakan tugas bagi yang mengerjakan. Dan jangan lupa tonton video-video selanjutnya. Terima kasih.